dim barang. Di sini terdapat tabel barang, tabel supplier, join barang supplier, SK barang, atur kolom, dan masuk lagi ke dim barang. Yang pertama, di sini ada tabel barang. Tabel inputnya di sini step name-nya adalah tabel barang. Kemudian ada connection di sini, step penjualan, step barang. Di sini ada SQL-nya, terdapat ID barang, nama barang, harga, stok, dan ID supplier. Kemudian di sini ada tabel supplier. Tabel supplier di sini step name-nya tabel supplier, connection-nya penjualan barang. SQL di sini terdapat ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Kemudian masuk ke join barang. Join barang di sini step name-nya join barang supplier, lookup step-nya tabel supplier. Di sini ada field. Di sini berisikan ID supplier, kemudian lookup field di sini juga ID supplier. Di sini spesifik fields-nya fieldnya nama supplier, kemudian tipenya string. Kemudian ke SK barang. Di sini step name-nya SK barang, name of value-nya SK barang. Kemudian lanjut ke atur kolom. Di sini step name atur kolom. Di sini kita mengatur kolom dari tabel tersebut. Yang pertama di sini ada ID barang, nama barang, kemudian ada stok, ada ID supplier, ada nama supplier, dan ada SK barang. Kemudian yang terakhir yaitu dim barang. Dim barang di sini step name-nya dim barang, connection-nya DW strip penjualan strip barang, target table-nya yaitu dim barang. Sekarang kita run. Semua yang telah dibuat terchecklist berwarna hijau, yang artinya sudah berhasil untuk kita buat. Jadi pada proses ETL untuk membangun data warehouse pada penjualan toko untuk mengetahui sisa stok barang, di sini salah satunya ada dimensi pembeli. Kemudian di sini ada tabel input dengan step name-nya tabel pembeli, dengan connection-nya penjualan. Lalu klik get SQL select, maka akan muncul ID pembeli, nama pembeli, JK, nomor telepon, dan alamat. Kemudian di sini ada select values dengan step name-nya seleksi kolom, lalu klik get fields, lalu sisakan ID pembeli dan nama pembeli. Selanjutnya add sequence dengan step name-nya dan name of value-nya SK pembeli. Dan yang terakhir di sini ada tabel output dengan step name-nya dim pembeli, dengan connection-nya DW penjualan, target tabelnya dim pembeli, kemudian centang truncate table, lalu klik SQL dan execute dan oke. Selanjutnya run. Dan di sini ada hasil run-nya. Di sini ada tabel input yaitu tabel transaksi, connection-nya dari penjualan barang. Di sini ada ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal, dan keterangan. Kemudian ada tabel pembeli, connection-nya dari penjualan barang. Di sini ada ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya, tambahkan stream lookup, diberi nama join transaksi pembeli. Step-nya itu tabel pembeli. Klik get lookup field, dan lookup field ada di ID pembeli. Lalu di field bawahnya ada nama pembeli. Tambahkan add sequence, step name-nya itu SK transaksi, name of value-nya itu SK transaksi. Kemudian tambahkan select value, step name-nya itu atur kolom, lalu klik get field to select. Dan sisakan SK transaksi, ID pembeli, nama pembeli. Lalu tambahkan tabel output, step name-nya itu dim transaksi, connection-nya itu DW penjualan. Target tabel dim transaksi, tabelnya itu di checklist, klik SQL, execute, dan oke lalu run. Selanjutnya ada dim waktu.
Yang pertama, kita inputkan di bagian desain table input. Lalu step name-nya tabel transaksi dan koneksinya akun penjualan. Lalu get SQL select statement, lalu akan muncul ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal, keterangan, total bayar, jumlah pembelian, penjualan barang, transaksi. Lalu kita masukkan select value dengan step name, atur kolom, lalu get field to select, dan akan muncul ID transaksi dan tanggal. Selanjutnya kita inputkan add sequence, step name diisi dengan SK waktu, name of value juga diisi dengan SK waktu. Lalu kita inputkan select value dengan step name diisi, atur field, dan get field to select. Lalu akan muncul SK waktu, ID transaksi, dan tanggal. Lalu yang terakhir, kita inputkan table output, lalu step name diisi dengan dim waktu, koneksinya kon DW penjualan, dan target table-nya dim waktu. Lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat tabel fakta. Tabel fakta di sini berisi SK pembeli, SK barang, SK transaksi, SK waktu, dan jumlah pembelian, lalu sisa stok barang. Untuk jumlah pembelian di sini itu terdapat dalam tabel transaksi. Kita inputkan terlebih dahulu tabel transaksi. Selanjutnya, kita akan mendapatkan SK barang. Untuk mendapatkannya itu kita inputkan dimensi barang. Setelah itu menggunakan fungsi stream lookup, lalu penghubung antara dimensi barang dengan tabel transaksi adalah ID barang. Kita masukkan. Setelah itu kita dapatkan stok dan juga SK barang. Stok ini nantinya akan dimasukkan ke dalam untuk fungsi sisa stok barang ini. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan SK pembeli tidak jauh berbeda dengan proses mendapatkan SK barang seperti sebelumnya. Untuk dimensi transaksi juga sama, dimensi waktu juga sama, yang jadi pembeda hanya kunci penghubung antara tabel transaksi dengan dimensi-dimensi lainnya. Seperti dimensi pembeli, kunci penghubungnya adalah ID pembeli. Untuk dimensi transaksi, untuk mendapatkan SK-nya, kunci penghubungnya ID transaksi. Begitu pula untuk dimensi waktu, kunci penghubung antara tabel transaksi dengan dimensi waktu adalah ID transaksi. Setelah kita mendapatkan SK barang, SK pembeli, SK transaksi, dan SK waktu, kita memerlukan sisa stok barang. Nah, di sini kita menggunakan fungsi transform, yaitu kalkulator. Untuk fungsi transform di sini kita bikin field baru atau kolom baru, yaitu sisa stok. Karena di sini kan kita memerlukan sisa stok barang kita. Buat field baru sisa stok dengan calculation A-B dengan field A, yaitu kita isikan stok, dan field B jumlah pembelian. Kita klik OK. Setelah itu kita atur dengan menggunakan select value, karena di sini ada beberapa tabel yang kita tidak inginkan, jadi kita bisa menghapusnya dengan memanage dan menghapusnya dengan menggunakan select value tersebut, lalu didapatkanlah hasil akhir dari data warehouse ini. Kita mendapatkan sisa stok, jumlah pembeliannya berapa, dan SK-SK-nya. Dan setelah itu kita upload data tabel fakta ini ke dalam data warehouse penjualan barang. Di sini kita memakai connection DW penjualan, lalu kita membuat tabel fact stok barang. Setelahnya kita bisa langsung cek, ini dia hasil dari data warehouse penjualan barang untuk mengetahui sisa stok barang. Ada 5 tabel, dimensi barang, dimensi pembeli, transaksi, waktu, dan fact stok barang. Dan hasilnya berhasil semua, tidak ada terjadinya error, dan ini untuk hasil
dari running. Mungkin cukup sekian untuk proses ETL membangun data warehouse pada penjualan toko untuk mengetahui sisa stok barang. Terima kasih.